Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Tentu masyhur sekali ya di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati ya. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kula kepengin matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat nggih malaikat sinten mawon itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, enggak boleh nyadui wong hafal Quran, enggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW dawuh surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah, surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat anti mingkalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti mingkalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku gak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat ini orang gak bener, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasiknya aku itu neng atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena nggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya. Yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing hafal. Terus kata Allah, wis pek aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena ini. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah, saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok. Beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian tidak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran,
kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan. Malaikat itu bisa diteror, sampean tenang saja. Malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyhur itu di cerita Nurul Dzulam, karangannya Senawawi. Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alama namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dekne ku iseng kepengen roh Umar ku wedi. Mergo mangkel. Wong kok ning donya anggere wong tau disentak iku kepengen roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasaf supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Mau itu tok tujuannya. Nah, karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti mbek pangeran kasaf. Wasop melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril ghali kayak apa panci yang menganga. Oh seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar sebetulnya, niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Jadi boleh lah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sapa? Kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe iku yo sing di akhlak sithik, mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan jawab mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepira Umar itu sekali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa ya, kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alama pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka, manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid, kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan." Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Artinya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir terus takut, apa mana mbok bayangno kepuyah-puyah, wah itu lahumul busyra. Jadi ini, makanya zaman nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Nah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali gitu. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Sehingga surat Tabarak enggak terima. Ini orang ini hafal saya. Kalau kamu mukulin dia kena saya. Tapi ini orang fasik. Tapi saya di situ. Kalau mukuli dia kena saya. Akhirnya kompromi terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos. Baru kayak surat apa? Tabarak. Mungkin-mungkin buatan dites malih, nak dites malih ndredeg lira-kliru ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati aqrabin nas,
ahabbin nas ilallah kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat, itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab Syarahnya Bukhari banyak, saya punya itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait, dari Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu nabi usulnya itu hanya satu, ay Rabbi. Saya masih hafal teksnya, memang tak hafalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya ay Rabbi. Ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Lho Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang Kudus tok, bukan orang Menara tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah Anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang enggak jelas alamatnya, enggak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan, sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk. Saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuwilik. Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering do tanya saya itu sholatnya sah apa enggak? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah SAW, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat, wireng wis. Niku ketemu saya cium tangan. Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru, kerjanya dia itu ikut mancing gitu, mancing ikan tuna di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran. Karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Sehingga memiliki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir. Supaya kula percaya, apalagi ini didhawuhkan Rasulullah SAW bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut wakiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang enggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaisa lil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambah anah-dia apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap nggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, tidak usah ditambahi an-nahdiyah. Karena nanti malah tidak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi an-nahdiyah tidak apa-apa.
Karena mau tidak mau memang apa ya? Dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulli sahabah beda kita dengan Syiah. Fa innas Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah An-Nahdiyah karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi enggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya enggak punya kepentingan untuk menganalisis itu enggak. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marobuka, manabiuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti Gus pertanyaannya, wama jamiyatuka. Waduh ribet itu, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa apa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Ad-Diya al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sa'drusih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang An Ibnu Abbas yang qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun. Fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khutamaha. Fa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia enggak ngira kalau itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah yang bisa menghalau atau menolak azab. Terus hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan, terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua ya sudahlah, ini al-maisur la yaskutubil maksur atau ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi. Itu dulu guru gitar. Santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih. Saya madzhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar saya ini. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal ngomong gitar kok tak halal. Semeneng ae. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, nek gak ono jawabane semeneng gak. Ya takok kadang, Gus, main gitar hukumnya piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean sejelas. Halal haram tak kok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya sudahlah Gus, sementing aman katakan. Jadi aku ning donya wis main gitar saenakku, nek gak hafal Tabarok bahaya gitu. Dia ngapalkan, apal betul. Sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik itu. Lah yang repot saya, Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya sudahlah nanti biar jurusi Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah Beb tanggal 1 Syawal itu punya teman zaman di Sarang. Wonge wis wireng kriting soe wis wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Syawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semakan senior saya, mau teko mau ngijazahi saya. Gus, kowe
Kowe nak dadi kiai sing hati-hati. Aja geman dalil sing ora iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sitan bin Syawal faka'annama shoma dahrakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Bareng tanggal loro pas wandekne rokokan. Terus wong lugu-lugu, wah rugi bah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas rokokan, rugi bah aku anut jenengan. Tak nut poso jebule jenengan gak poso. Aku yo meneng ngene, lha opo kowe dalil ngono barang ngono lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai, nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nak khotbah id ora usah cerita poso 6 hari, kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nak berposo dosane di sepuro insyaallah, pokoke yang gampang-gampang saja. Nak dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nak ra dolan sombong gak gelem silaturahim. Mau ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso 6 apa? Hari itu sekali ada yang anut ternyata kamu ndak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Qur'an mensafaati itu kita terima. Kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawai guru enggak, tapi satu bayinah. Yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Yaitu harus menghormati yang hafal Quran. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat Iqra khatam, qiraati khatam. Syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia enggak sembarangan nyiksa kita. Wah aku yakin mesti gak wani, yakin. Jajal sebenarnya. Tapi sampean matur, ojo tes tapi. Karena sekali dites bulet tuh. Ya jadi ini jelas ya dawuh Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok, dawuh Nabi lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Waqat rawa hadal hadis Abd bin Humaid fi musnadihi bi absato min hada. Faqala ada yang cerita lebih detail di riwayat itu fa innaha al munjiyah wal mujadilah tujadilu autokhasimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqairiha. Nah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi liqairiha. Sampeyan milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kabeh guys. Jadi ada riwayat itu tujadilu autu khasimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha. Bagi yang baca tidak harus hafal. Wa tatlubulahu ayun jiahu min adzabin nar wa yunjiya biha utawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ya ini tak ganti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang. Sebetulnya ini enggak etis, kayak ilmu pesanan. Ya tapi ya sudah, memang ada riwayat apa? Liqariha. Akhirnya Nabi ya lagi-lagi menutup dawuh lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka lawaditu itu pakai lam li taukid itu. Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umatku. Artinya gini, dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal. Karena Nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati, selalu ada di hati. Itu artinya hafal apa baca? Yo menengai sampe pucat kandhani kok angel temen. Hafal apa baca? Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Itu hafal apa baca? Hafal. Ya berarti hafal. Ini yang hafal Tabarok berapa? Semua ya? Hafal semua? Aman berarti, no? Jadi kalau niku gak ada kitab banyak tentang usul fikih. Sebenarnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fikihnya.
Tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu, saya ulang lagi apa? Konstitusi ilmu yang difahami ulama ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ternyata fa innahu ta'ala bahabihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu tidak bisa mikir kayak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan. Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang, termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul kalangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama nggak ngajar tauhid, nggak ngajar tarikh, nggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya sirri bisirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia, ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikannya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Li tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikat, hei para malaikatku, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bor hanya sedikit. Nisbatus naini wa arba'atin wa khamsin sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe angka cek 1 juta cek 1 miliar tetep awalnya iku siji. Mbok donya jumlahe cek alam galaksi cek planet wes santek tetep asal usule siji. Kabeh iku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Malaikat manduk-manduk kabeh iya, kabeh iku kok Allah. Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli. Jadi 2 ya enggak asli, yang asli 1. 5 ya sama, 1 miliar ya sama, 1 triliun semua. Berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, "Oh iki lho ulama aku pinter tenan nerangno tauhid." Nah, malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan sudah gitu dok. Akhirnya padahal malaikat ini pernah nggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan karena kan wiridani lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, kowe wiridan terus wajar gak di nafsu. Manusa tak kei nafsu jek eling aku. Akal terbaiknya dipakai untuk saya kata Allah, yaitu untuk litauhidi, untuk mentauhidkan saya. Itu Imam siapa? Amudi. Jadi dia. Terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar ya gambar. Kitabnya itu bergambar. Yo kadang gambar wit, kadang gambar wedhus, pokoknya kitabnya itu gambar. Tapi wong keramat. Dulu kitab gambar tapi hawane hawa tauhid. Nah, sampean kan enggak ngarang kitab primbon. Donga mahabbah. Lah ndekne dhewe Joko Tuwa kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan. Ana kiai fakir jal ijazah jal berizki yo ngijazahi udah ndekne dhewe. Fakir. Lha sing repot meneh. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu laduni. Ribet Mas. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu napa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwara, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari 1 titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, 1 titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ra iso diurai. Awalnya 1 titik apa 2 titik? 1 titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke 1 titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling bae. Ba ini nuqtatil wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid.
Mbok kayak apa buletnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu, dimulai angka satu. Nah, sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah itu Allah bangga dengan sampean kon mulang tauhid ning malaikat. Orang ning TPQ kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya, kepengen mulang malaikat. Mulang sampean wis bosen yakin wis aku pengen. Oh keren, mulang. Ya, maksudnya aja malaikat kok Jibril, Mikail itu malaikat elit. Sing awam-awam ya sing mboten. Kalau malaikat ini papan atas niku mun alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk tak anggap mufassir hebat. Beliau ketika ngendikan wa idz qala rabbuka lil malaikati, sak terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu. Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, nggak pernah intervensi, nggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat atas alu? Jadi Imam Qurtubi, hum awamul malaikah, itu awamnya malaikat, bukan yang kayak Jibril, Mikail. Itu malaikat-malaikat yang nggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Nah, saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang nggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya nggak mungkin diulang dong, sing nggawa wahyu. Apa alam Quran itu sepiro? Aku sing nggawa Quran ribet kan malah. Lana Israel mbok ulang tersinggung dipeletet lah sepuntas malah ribet. Mikael mbok ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian rezeki ribet. Wis mulang malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal. Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini, ya Allah tolong evaluasi engkau ngangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kita ini selalu mensucikan engkau. Loh, itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan Allah, artinya mensucikan juga min ihtimalil khata'. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Lah ini bilang mensucikan kok. Saya mensucikan engkau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok mbok angkat. Makanya Allah duka. Wong kowe ku jare maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah apa? Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Nah, ini bilang baca tasbih kok nganggep Allah itu perlu dievaluasi kebijakannya. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak gitu. Akhirnya Allah tersinggung. Masyhur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat, yang keterusan itu rodok Israiliyat, tapi cara kula rodok setuju, Israiliyat yang rodok-rodok gitu. Itu kan masyhur itu. Akhirnya, lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian terganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah dhamir itu harus kembali ke asal? Apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Padahal Adam yang nabi ini enggak pernah yusfikud dima. Enggak pernah yufsid fil ardi, juga enggak pernah wa yasfikud dima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan enggak pernah ngalami ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Berarti Adam ini nanti yang nakal, yang sampai senang pertemuan darah itu Adamnya apa anaknya? Anaknya kan? Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita, malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda, Bani Adam itu senang safkud dima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Piye-piye manusa iku salah iku duwe nafsu. Kowe bener mergo ora tak kei nafsu. Masyhur terus dicerita Israiliyat itu ada malaikat, nggih jajal Gusti. Jajal tenan dikei nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gaweanan sih, ora kenalan sih. Terus dari Allah, wah lumayan manusa ana mukadimah iki ora-uran ae. Walhasil terus malaikat ape terbang enggak bisa,
Ini kata cerita Israiliyat, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan? Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaikah. Itu awamul malaikat. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos, kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah, yang awam ini ya biasa, yang bilang qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok. Paradoknya, ya Allah, engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan ngangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Loh, mensucikan Allah, kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin keputusan. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci, ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Jika wiridannya Rasulullah yang diajarkan kita, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Jangan subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci. Ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya ma khatara bi balika fa wa bi khilafi dzalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu, karena Allah mukhalafatul lil hawadits. Karena ini masalah-masalah sensitif. Nah, dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaikah. Kata Imam Qurtubi siapa? Awamul malaikah. Ya, saya teruskan. Jadi kula suwun seperti keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus niki terakhir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulku wa qala las antawuf yufaddilani kulla suratin fil Qur'an bisab'ina hasanatan. Jadi di antara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarok itu bisab'ina darajah di bawah surat-surat yang lain. Sudah, ini surat Tabarok agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarok itu kalah mbek Qul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita. Karena enggak perlu Tabarok, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Qul. Makanya banyak tarawih main apa? Qul. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak, sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat kedua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, inni uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Wah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi tidak usah Tabarok, cukup apa? Kulhu. Dan itu lebih mutawatir. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit? Yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali. Yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka. Saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah. Masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya? Ya karena memang Allah benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya, masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa,
nawakidul wudu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak sama nyalano iki. Nyalano la ilaha illallah kafir apa ndak? Gurune bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cung maksudem piye? Mun sampean wani ngeek Pak, kafir Pak." Akhirnya sugahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma mubtilatus sholat la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru lho. Lah gurune apa ngeek gak wani, kafir. Siapa yang berani ngeek la ilaha illallah? Ya ana menes sing mbuweling. Angin belinge itu disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, jadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Jadi wis disurati, gak ngefek wong bapaknya buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi. Sahabatnya Nabi, iku kabeh iku dadi berkah. Makanya enggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae dadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah albulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin nggak jadi itu. Kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat itu. Saya sering ditanya tamu, "Gus, ngenteni kiamat teng pundi? Enteni ning kene barang aku aneh-aneh." Wong karuan layak alamuha illahu bokas bakas. Nak misalnya tenan piye, Gus? Ya tenan sing enek kowe sik, anak aku gak. Wah, sesuk tak jak ngenteni kiamat ora sida kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa, Mas. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah, kaget sahabat. Oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi enggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kula ijazai, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala. Pun kula lah kadang dadi wong pinter nggih nyesal. Ribet. Dikongkonan dikongkon Pak Najib barang ini akhirnya gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, jebule kok wong bodhone ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat, yang kedua itu ya muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ora jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala, sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah di-cut, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha, kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kada wa kada walakinni uhibbuka. Cek menang ya, cek pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh, kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok. Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin, saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya sing wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakinni uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta itu barokatu hadal badui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah
Wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, kok khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mawon. Nabi langsung Allahumma wah langsung udan tuwres. Nak jari ulama lah mbok Nabi borodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini gak mati krana kehausan tapi kelentir. Parani nek Nabi lho niki ora ngrasa salah paren ya Rasulullah. Wong kula njuk donga udan ben ra mati saiki mati tenggelam. Mun lereni santai wae. Ya, saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Dan ini malah do kelentir. Akhirnya Nabi itu nuruti meneh. Allahumma hawalena wala alina Allahumma alal akam wa dzirab terus. Itu wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu. Betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi nabi itu. Tapi kamu nggak mungkin sudah tutup, sudah tidak mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua? Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dzirok selagi aku minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya. Kok Nabi ngendikan ya Jabir ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi, harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alam ini harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadhabu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara wong desa-desa. Saya itu pengagum wong bodoh ya, termasuk hadisul arabi tadi. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah, terus mulai. Barang mulai, abe guyu. Nabi piye karpe? Dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya baguslah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji faqhu hadzal Arabi. Wis pinter kowe cong. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya baguslah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik. Agama yang berkah, yang alimnya ya ketulungan, yang bodoh juga ketulungan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja yang mengapresiasi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.